Selamat siang, saya akan menjelaskan masing-masing satu soal mengenai program dinamik dan teori antrian. Untuk soal pertama yaitu mengenai program dinamik, yaitu selama 1 tahun saya dapat mengkonsumsi jumlah sebanyak apapun selama tidak melebihi dari kekayaan saya. Jika saya konsumsi $10 pada tahun tersebut, saya akan mendapat C pangkat A unit kebahagiaan. Pada awal tahun berikutnya, kekayaan tahun berikutnya adalah sisa kekayaan tahun ini setelah dikonsumsi dikalikan dengan faktor K. Dalam pertanyaan A, kita akan memformulasikan rekursi yang dapat kita gunakan untuk memaksimalisasi total utilitas selama T tahun ke depan. Dengan asumsi saya memiliki $0 pada tahun pertama. Untuk soal B, jika FTW adalah maksimum utilitas yang kita dapat selama T plus 1 sampai T, jika saya memiliki $W pada awal tahun T kecil, dan CTW adalah banyaknya yang konsumsi yang saya lakukan pada tahun T untuk mendapatkan FT kecil W, maka dengan cara backward tunjukkan bahwa FTW sama dengan BTWA dan CTW sama dengan ATW, di mana AT dan BT itu adalah sebuah konstan. Mengenai soal, kita ketahui bahwa pada tahun T, konsumsi sebanyak CT pada tahun tersebut tidak boleh melebihi kekayaan tahun tersebut. Di sini itu saya lambangkan WT, maka CT itu kurang dari sama dengan WT. Kebahagiaan yang kita dapat pada konsumsi sebanyak CT pada tahun T adalah CT pangkat A. Kekayaan pada tahun T plus 1 adalah sisa kekayaan pada tahun T setelah dikurangi konsumsi, dikalikan dengan faktor K, atau WT plus 1 sama dengan K dikalikan dengan WT dikurangi CT. Untuk pertanyaan, total utilitas itu berarti total kebahagiaan yang didapat dari mengkonsumsi kekayaan. Jadi kita itu akan memaksimumkan total utilitas tersebut. Untuk tahun T sama dengan 1 sampai T besar. Konsumsi pada tahun T adalah CT, di sini saya lambangkan sebagai CTW, atau CT itu fungsi dari W. Dan kebahagiaan yang kita dapat pada tahun T adalah CTW pangkat A. Kekayaan pada tahun T plus 1 adalah K dikali W dikurangi CTW, atau sisa kekayaan tahun pada tahun tersebut. Maka total utilitas maksimum yang didapat pada tahun ke T dengan kekayaan awal W adalah maksimum dari jumlah kebahagiaan dari konsumsi CTW, dan total utilitas maksimum yang didapat pada tahun T plus 1 dengan kekayaan awal K dikali W dikurangi CTW. Atau bisa kita rumuskan FTW, yaitu total utilitas pada tahun T sama dengan maksimum dari CTW pangkat A, kebahagiaan yang kita dapat dari konsumsi tahun tersebut, ditambah dengan totalitas maksimum pada tahun T plus 1 dengan sisa kekayaan kita yang telah dikalikan dengan faktor K. Dengan CTW di sini atau konsumsi tahun ini tidak boleh melebihi dari kekayaan di awal tahun. Jadi fungsi ini akan dikerjakan setelah backward sampai didapatkan totalitas maksimum selama T tahun adalah F1 W0. Untuk pertanyaan B, kita sudah dapat melihat di fungsi rekursi tersebut, yaitu FTW tadi. Di sini kita mendapatkan informasi bahwa CTW itu sama dengan ATW. Karena karena konsumsi pada tahun T, CTW ini tidak boleh melebihi W dan tidak boleh negatif, maka AT ini dapat kita tentukan bahwa dia itu adalah antara 0 sampai 1. Maka utilitas maksimum yang didapat pada tahun T tersebut adalah CTW pangkat A sama dengan ATW pangkat A. Pada stage T atau stage yang paling akhir, di sini FT besar W sama dengan maksimum dari CT besar W pangkat A. Tanpa FT plus 1 karena T ini merupakan tahun terakhir yang dapat kita komputasikan di soal tersebut. Karena AT adalah banyaknya kekayaan harus dikonsumsi pada tahun T untuk mendapat FTW, dan W adalah kekayaan awal tahun T besar, maka FT besar W adalah AT besar A dikalikan dengan WA, sama dengan BT besar dikali WA. Jadi di sini nih AT ini sudah pasti itu 1, karena kita itu ingin memaksimumkan kekayaan yang kita dapat dari W pangkat A, dimana selama A itu bukan pangkat negatif, dia itu akan selalu lebih besar selama W menjadi lebih besar. Karena untuk
T plus 1 sampai T min 1 itu FTW sama dengan maksimum CTW pangkat A ditambah FT min plus 1 KW dikali min CTW. Maka untuk T min 1 itu kita dapat rumuskan FT min 1W sama dengan CTW pangkat A ditambah FT KW min CTW. Di sini tidak dituliskan maksimum karena CTW ini sudah dikatakan di soal bahwa dia itu adalah AT min 1 WA, di mana di sini sudah harus dilakukan agar didapatkan FTW yang maksimum. Maka dapat kita keluarkan W di sini menjadi AT min 1 pangkat A ditambah dengan BT dikali K 1 dikurangi AT besar. Ini akan menjadi BT min 1 dikalikan dengan W pangkat A. Ini rumus ini dapat diteruskan sampai ke tahun T atau tahun pertama di soal tersebut dengan kekayaan awal W. Maka FTW sama dengan ATW pangkat A ditambah FT plus 1 dari K dikalikan dengan sisa kekayaan tahun T sama dengan ATW pangkat A ditambah dengan BT plus 1 dari rumus tadi dikalikan dengan K dikali W dikurangi CTW pangkat A. Ini dapat kita anggap menjadi sebuah BT di mana W pangkat A ini dikeluarkan, maka BT ini adalah AT pangkat A ditambah dengan BT plus 1 dikalikan dengan K dikali 1 dikurangi AT pangkat A. Interpretasinya CTW sama dengan ATW, di mana AT ini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, berarti bahwa konsumsi yang harus dilakukan pada tahun T adalah proporsi dari atau bagian dari kekayaan awal tahun T, di mana itu adalah sebesar AT dikalikan dengan W. FTW sama dengan BTW pangkat A, dengan BT ini adalah sebuah rumus rekositas sendiri, berarti bahwa totalitas maksimum pada tahun T akan selalu sebanding dengan suatu konstan BT untuk kasus ini dikalikan dengan besarnya kekayaan awal tahun T dengan pangkat tertentu, di sini itu adalah A. Program dinamik ini selain untuk mengerjakan soal-soal seperti ini juga dapat digunakan untuk masalah untuk investasi di bidang aktuaria. Misalkan itu adalah untuk memaksimumkan kemungkinan kita mendapatkan investasi maksimum tanpa menambah resiko yang kita miliki di dalam bidang asuransi. Untuk soal kedua yaitu mengenai teori antrian, di sini itu setiap jam ada rata-rata 3 pelanggan tipe 1 dan tipe 2, masing-masing 3 di sini, akan datang ke dalam sebuah station single server atau memiliki satu counter. Interarrival time untuk setiap customer itu ada eksponensial dan independen. Dengan rata-rata service time untuk tipe 1 itu adalah 6 menit dan untuk tipe 2 adalah 3 menit. Setiap service itu exponentially distributed. Dan kita miliki itu ada 3 buah pengaturan di bawah ini. Yaitu satu itu kita mengatur bahwa setiap pelayanan itu akan dilakukan selama sebagai FCFS atau first come first serve. Jadi itu akan selalu sesuai dengan urutan kedatangan dari pelanggan. Untuk pengaturan tipe 2 yaitu pelanggan tipe 1 itu akan selalu diberikan prioritas daripada tipe 2. Dan untuk pengaturan arrangement tipe 2 yang ketiga itu adalah tipe 2 itu diberikan prioritas dari tipe 1. Maka di sini ditanyakan itu arrangement keberapa yang akan mendapatkan rata-rata waktu menunggu per pelanggan yang paling kecil dan yang paling besar. Melalui soal kita tahu itu waktu kedatangan antar pelanggan tipe 1 dan 2 itu sama, yaitu 3 orang per jam dengan distribusi eksponensial. Atau bisa kita tuliskan lambda 1 sama dengan lambda 2 itu sama dengan 3. Rata-rata waktu service pelanggan tipe 1 dan 6 ada 6 menit dan tipe 2 ada 3 menit dengan distribusi eksponensial, atau mu1 itu sama dengan 10, yaitu 60 menit dibagikan dengan 6, atau kita dapat melayani 10 pelanggan dalam 1 jam, dan mu2 itu ada tipe 2 yaitu 20. Row 1 di sini itu kita dapat 3/4 yaitu jumlah pelanggannya itu 3/10, dan row 2 itu ada 3/20. Untuk melayani setiap pelanggan maka kita jumlahkan row 1 ditambah row 2 sama dengan 9/20 kurang dari 1
maka ada steady state, maksudnya itu ada sistem stabil, maka di sini tidak akan terjadi overload pada barisan. Pelayanan yang dilakukan secara non-preemptif, maksudnya itu pelayanan dilakukan secara kontinu atau tanpa disrupsi. Jadi saat kita melayani satu pelanggan, kita tidak dapat membatalkannya lagi. Kita itu harus melayani satu pelanggan itu sampai selesai. Dan hanya ada satu server. Arrangement-nya itu adalah satu itu FCFS sesuai urutan kendaraan. Untuk arrangement 2 itu prioritaskan tipe pertama. Dan untuk 3 itu prioritaskan tipe kedua. Jadi kita tahu itu bahwa tipe 1 memiliki mean waktu antar kedatangan yang sama dengan mean 2, yaitu distribusi eksponensial dengan rata-rata 20 menit per pelanggan. Rata-rata waktu melayani pelanggan tipe 1 adalah 6 menit dan untuk melayani tipe 2 adalah 3 menit. Untuk FCFS, pelayanan dilakukan sesuai urutan kedatangan. Untuk prioritas tipe 1, maka pelayanan itu untuk pelanggan tipe 1 bila ada sekumpulan pelanggan tipe 1 dan 2 saat counter terbuka. Jadi bila hanya ada tipe 2 pada saat counter terbuka, maka tipe 2 itu akan segera masuk ke dalam sistem, ke dalam counter. Untuk prioritas tipe 2, untuk pelayanan tipe 2 bila sekumpulan pelanggan tipe 1 dan 2 ada pada saat counter terbuka. Jadi di sini ada masalah terkecil, itu misalkan ada masing-masing satu pelanggan tipe 1 dan 2 pada saat counter terbuka. Maka di sistem prioritas tipe 1, pelanggan tipe 1 akan dilayani dan ekspektasi waktu menunggu pelanggan kedua yang kita tunda sebelumnya walaupun dia datang duluan akan bertambah 6 menit. Ini ada ekspektasi atau rata-rata waktu menunggu pelanggan tipe 2 tersebut. Kalau kita melakukan prioritas tipe 2, pelanggan tipe 2 akan dilayani dan ekspektasi waktu menunggu pelanggan tipe 1 akan bertambah 3 menit. Kalau untuk FCS, untuk kasus ini tidak akan begitu berpengaruh karena dia itu akan sesuai urutan kedatangan pelanggan, maka dia itu antara tipe 1 dan tipe 2 tersebut. Dari contoh tersebut terlihat bahwa dengan memprioritaskan pelanggan tipe 2, waktu menunggu pelanggan akan lebih kecil karena mean dari waktu pelayanan tipe 2 itu lebih kecil dibandingkan dengan pelanggan tipe 1. Nah, sebaliknya dengan prioritaskan tipe 1, rata-rata waktu menunggu per pelanggan akan menjadi lebih besar karena memang waktu pelayanan yang lebih besar. Hal ini juga berlaku untuk pelanggan yang lebih banyak. Jadi, dimisalkan pada saat counter terbuka ada 4 pelanggan, masing-masing 2 tipe 1 dan 2 tipe 2. Urutan kedatangan itu berselang-seling atau boleh dibilang random, dan tidak ada pelayanan lain yang masuk ke dalam barisan dalam simulasi tersebut. Waktu untuk melayani setiap pelanggan adalah mean sesuai tipe pelanggan. Di sini nih FCFS atau urutan pelayanan itu adalah tipe 1, tipe 2, tipe 1, tipe 2. Ekspektasi waktu menunggu pelayanan itu adalah 0, melayani tipe 1 itu 6 menit. Di sini ada gambarnya, itu melayani tipe 2 3 menit, seterusnya 6 menit, terus ini tidak melayani yang terakhir yaitu 3 menit. Di sini rata-rata waktu menunggu itu ada 7,5 menit. Prioritas tipe 2 itu urutan pelayanan itu tipe 1 duluan, 2, dan tipe 2 berikutnya. Maka ekspektasi menunggu pelayanan itu adalah kita melayani yang tipe 1 2 kali yaitu 6 menit, dan berikutnya 3 menit dan 3 menit. Kalau kita prioritaskan dulu urutan pelayanan 2, 2, 1, 1, maka total ekspektasi waktu menunggu pelayanan itu adalah, di sini berarti pelanggan 2 dan 4, 3 menit, 3 menit, 6 menit, dan 6 menit. Rata-rata waktu menunggu per pelanggan itu 6,75. Terlihat di sini bahwa prioritas tipe 2 ini adalah yang paling kecil dan prioritas tipe 1 ini yang paling besar. Ini karena waktu menunggu pelayanan di graf ini dapat ditunjukkan melalui luas daerah yang di atas 1 di sini. Jadi kalau kita memberikan tipe 1 sebuah prioritas, maka kita itu akan melayani tipe 1 tersebut dengan menumpuk pelanggan-pelanggan lainnya yang sudah datang ke atas. Jadi walaupun ini ada pelanggan lain yang masuk, maka dia itu akan tetap bertambah di atas menjadi makin luas. Oleh sebab itu, untuk mengurangi luasan di atas, kita itu akan menguranginya lebih cepat dengan memberikan tipe 2 itu sebuah prioritas agar banyaknya pelanggan yang menunggu itu semakin sedikit dengan lebih cepat. Maka dapat disimpulkan waktu menunggu rata-rata pelanggan berbanding lurus dengan waktu servis rata-rata pelanggan yang diprioritaskan. Semakin lama memang waktu servis pelanggan diprioritaskan, maka semakin lama rata-rata waktu menunggu. Dan sebaiknya
rata-rata service pelanggan yang makin kecil, itu maka waktu menunggu rata-rata pelanggan itu juga makin kecil. Sehingga dapat kita simpulkan Remsen 2 dengan prioritas pelanggan tipe 1 yang memiliki pelayanan 6 menit memiliki waktu menunggu rata-rata terpanjang, dan Remsen tipe 3 dengan prioritas pelanggan tipe 2 memiliki waktu menunggu rata-rata terpendek. Untuk Remsen 1 dengan tipe 1 memiliki waktu menunggu yang bergantung dengan urutan kedatangan pelanggan. Di sini berarti Remsen tipe 1 itu memiliki kedatangan yang average. Sistem ini mungkin akan berguna untuk melayani membuat sistem pelayanan dengan tipe kasus yang sama, yaitu misalkan itu adalah pembayaran premi dan pengajuan klaim. Jadi kita itu dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada pelanggan atau pemegang polis di perusahaan asuransi sesuai dengan rata-rata dari data yang sudah ada. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya hari ini. Sampai jumpa.